Halo, selamat malam. Hari ini hari kelima post laser CO2 friksional. Bisa dilihat muka saya sudah bersih, nggak ada lagi kulit yang kasar. Ada sedikit tapi di daerah sini tipis banget, udah hampir bersih satu muka. Jadi ini tanpa make up, tanpa foundation, tanpa bedak padat. Memang pori-pori saya besar, jadi ya harap maklum karena kulitnya berminyak. Tetapi dengan perawatan pori-porinya akan mengecil. Ini udah mending, sebelumnya besar-besar dan berminyak dan berjerawat. Nah, ini udah lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini saya akan membicarakan tentang skin booster. Hari ini saya pengen cerah ya, jadi bibirnya merah. Jadi skin booster itu adalah prinsipnya itu memasukkan obat atau serum ke dalam kulit. Fungsi obat itu bisa macam-macam, bisa mencerahkan, bisa merangsang pertumbuhan rambut, bisa mengurangi kerut-kerut halus, bisa melembabkan, bisa menghilangkan flek, bisa mencerahkan, memutihkan, bisa meregenerasi kulit supaya kulitnya lebih muda, dan untuk scar juga bisa. Nah, itu tergantung dari apa yang kita mau. Misalnya kita mau kulitnya gelap, mau dicerahkan, ya kita pakai yang mencerahkan. Kalau misalnya kulitnya keriput-keriput, kering, banyak kerut-kerutnya, ya kita yang rejuvenation, yang hydration. Kalau misalnya ada scar, ya kita cari yang meregenerasi kulit supaya merangsang kulit baru dan merangsang sel-sel kulit yang baru supaya bekas-bekas jerawat yang tadinya udah dalam scar itu bisa digantikan oleh kulit yang baru. Nah, skin booster ini biasanya ada dua cara. Satunya dengan manual dan satunya dengan alat. Yang manual itu kita suntikkan satu-satu dengan tangan. Jadi kita pakai speed biasa, suntikin satu-satu tiap 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kelemahannya adalah obat yang disuntikan jadi tidak rata karena kadang sedikit, kadang banyak. Ya bisa sih kita lihat, tapi namanya manusia kadang kan ada yang 1,5 mili, ada yang 2 mili, ada yang 0,1 mili, ada yang 0,2 mili, ada yang 0,15 mili. Jadi nggak sama. Kalau dengan alatnya ini seperti tembakan, tadi saya sudah posting di Instastory ya, itu jadi dia seperti alat tembak begitu. Dia bisa diatur kedalaman, bisa diatur jumlah obat yang masuk atau dosisnya, dan bisa diatur vakumnya, kekuatan vakumnya. Karena di alat skin booster atau vital injector ini dia pada saat kita tempel di kulit, dia akan menyedot kulit kita, yaitu dengan vakum. Kemudian jarum masuk, kita tembakkan, jarum masuk sambil masukin obat atau serum, gitu ceritanya. Rasanya kayak dicubit, jadi memang awalnya nggak berasa, tapi lama-lama berasa juga, makanya harus dibaal sebelumnya setengah jam. Untuk orang yang takut jarum biasanya ada rasa takut ya, tapi ini jarumnya kecil-kecil banget dan tidak terlalu sakit. Berasa seperti ditusuk jarum, kecil-kecil, tajam, tetapi itu yang saya rasain sih nggak pakai baal ya, jadi saya merasa sakit, tapi sakitnya masih bisa ditahan. Tapi kalau pasien biasanya kita selalu baal sih. Saya cuma pengen tahu rasanya kalau nggak dibaal tuh rasanya kayak apa, masih bisa tahan nggak pasien gitu loh. Misalnya. Tapi saya sih nggak rekomen ya, karena lumayan sakit, seperti ditusuk-tusuk dan banyak. Itu sekali tembak itu ada 5 jarum. Jadi nanti satu area sekitar 1 cm, 1 cm, 1 cm itu 5 jarum. Bayangkan satu muka. Nah, kalau awalnya nggak terlalu sakit, tapi beberapa menit kemudian akan makin tinggi intensitas sakitnya. Jadi disarankan dibaalin. Nah, biasanya skin booster ini kita kombinasi dengan laser supaya lebih masuk lagi. Tapi ada juga yang skin booster single, nggak apa-apa gitu. Nah, apa aja sih jenis-jenis skin booster yang ada di
di klinik atau di pasaran ya, yang atau di pasaran klinik yang beredar itu tergantung klinik masing-masing. Kalau di tempat saya pribadi itu ada banyak macamnya. Ada yang untuk flek. Yang flek itu biasanya untuk orang-orang yang ada keluhan hiperpigmentasi. Nah, itu kalau saya udah pakai pengobatan secara rutin, kemudian udah pernah dilakukan tindakan peeling dan lain sebagainya, kita ada alternatif lain, skin booster untuk hiperpigmentasi. Kemudian untuk yang ingin mencerahkan warna kulitnya, misalnya kusam, gelap, pengen agak putih gitu, cerah, nah itu ada yang untuk mencerahkan. Untuk yang melembabkan itu misalnya kulitnya sangat kering, kemudian keriput-keriput, kerut-kerutnya kelihatan jelas, nah itu bisa dibantu dengan skin booster yang hydration untuk mengembalikan kadar kulit di air, kemudian membuat kulit menjadi lebih kenyal, supple, lembut, kemudian lebih muda, lebih segar, fresh. Kemudian ada skin booster yang untuk merangsang pertumbuhan rambut. Itu sama seperti yang saya bilang HFAT itu, tapi ini pakai disuntikan ya dengan vital injector. Kemudian ada juga untuk meregenerasi kulit. Meregenerasi kulit biasanya kita pakai yang untuk DNA salmon. Itu yang lagi hit sekarang. Nah, DNA salmon ini diambil dari sperma ikan salmon. Konon begitu ceritanya. Dan dia fungsinya untuk anti-aging, rejuvenation, meremajakan kulit, merangsang, meregenerasi sel-sel kulit baru, kemudian mencerahkan juga, kemudian mengobati scar juga. Jadi ini satu untuk semua, makanya biasanya lebih mahal harganya skin booster DNA salmon. Kemudian tapi hati-hati untuk yang alergi ya, karena ada beberapa kasus, untung bukan kasus saya, karena sekarang saya selalu nanya ada alergi dengan salmon enggak, karena kan ini bagian dari ikan salmon kan. Kalau misalnya alergi, jangan, sebaiknya cari alternatif lain daripada nanti terjadi reaksi alergi. Kemudian skin booster untuk PRP yang terakhir. Yang PRP itu yang diambil kayak kemarin, diambil darahnya, saya juga sudah post PRP ya bentuknya. Diambil darahnya, kemudian diproses, disentrifuge beberapa waktu, setelah itu diambil, dipisahkan sel darah merah dan plasmanya, dan plasma yang rich platelet ini disuntikan di kulit atau di kulit kepala. Itu untuk semuanya, karena itu kan ibaratnya kayak meregenerasi kulit baru. Nah gitu, 11-12 sama DNA salmon lah kurang lebih fungsinya ya. Tapi kalau hasilnya tergantung sih ya, ada yang lebih bagus pakai PRP, ada yang lebih bagus pakai DNA salmon, karena ini kan individual banget. Nah, skin booster ini kontraindikasinya apa? Sama seperti tindakan HFAT kemarin, karena dia kadang-kadang bleeding kalau misalnya minum, karena ditusukkan jarum, meminum obat pengencer darah sebaiknya lebih hati-hati. Tapi sih sepengalaman saya ya, darahnya nggak sampai banyak banget, kecuali kalau misalnya memang pembuluh darahnya banyak ya. Kayak saya sih berdarah-darah ya waktu skin booster ya. Waktu itu saya udah pernah tunjukkan videonya, lihat ya di highlight instastory saya, itu saya waktu skin booster saya kerjakan sendiri, dan saya nggak pakai baal tuh itu. Jadi saya termasuk orang yang tahan sakit sih. Saya penasaran, pengen tahu rasanya kalau nggak pakai baal tuh gimana rasanya. Tapi sebaiknya pakai baal sih nanti ya, semua pasien biasanya kita baalin setengah jam. Kemudian tadi apa ya, oh ya, kontraindikasi. Selain itu orang yang berjerawat, nah ini ada yang bilang skin booster DNA salmon itu untuk jerawat juga bagus, jadi mengobatin jerawat. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih baik diobatin dulu jerawatnya sampai bersih, minimal bekasnya aja, baru kita skin booster. Karena apa? Saya sendiri misalnya skin booster itu, karena itu kan minyak lagi ya, sekali lagi, jadi pada saat kita suntikan ya pasti akan sedikit banyak akan ada yang bisa menyumbat gitu loh, karena minyak tadi, jadi bisa menimbulkan komedo. Nah itu yang saya nggak mau, nanti jadi lebih parah jerawatnya setelah skin booster. Jadi untuk pasien-pasien yang mau skin booster biasanya benar-benar udah siap, kulitnya udah kinclong, udah bersih ya. Kalaupun ada bekas jerawat nggak apa-apa, hitam-hitam, tapi udah nggak ada jerawat sama sekali. Itu kalau biayanya tergantung obatnya.
obatnya mau yang mana. Biasanya yang paling mahal tuh yang DNA Salmon itu, yang lebih murah itu yang biasanya untuk flek. Tetapi kalau untuk flek biasanya sih responnya individual, responnya tergantung individu masing-masing ya, tergantung fleknya masing-masing. Jadi saya nggak bisa janjiin abis di skin booster fleknya langsung hilang gitu, tapi membantu karena sudah ada penelitiannya dan itu sudah terbukti bahwa itu membantu. Cuman memang lebih manjur kalau diminum obatnya itu gitu loh. Tetapi karena satu dan lain hal pertimbangan, kayaknya kok lebih aman kalau misalnya disuntikan aja gitu, ceritanya begitulah kalau skin booster untuk melasma. Nah, apalagi ya, sudah efek samping. Oh ya, setelah skin booster biasanya saya kan selalu bilang tindakan itu selalu ada komplikasi ya kan. Nah, komplikasinya itu biasanya lebam. Kenapa? Karena kita pasti segala tindakan yang berdarah itu pasti ada risiko lebam. Lebam itu biru. Nah, tapi birunya itu kecil, kayak digigit nyamuk. Dia seperti purpura aja, jadi kecil gitu, warna biru, kadang merah, kayak bentol-bentol digigit nyamuk lah. Kira-kira 2 minggu. Saya sudah pernah hitung juga, karena saya sudah pernah ngerasain itu birunya. Itu kira-kira 2 minggu. Jadi setelah skin booster itu kulitnya agak merah sedikit. Besoknya titik-titik merah, bukan hitam ya, titik-titik merah seperti digigit nyamuk tapi kecil-kecil banget, nggak bentol. Setelah beberapa hari dia agak bengkak, kayak digigit nyamuk. Nah, begitu. Setelah itu nanti dia kempes, terus yang tadinya merah jadi hitam atau coklat, kemudian baru hilang. Hilangnya pun tanpa bekas, jadi nggak usah khawatir. Setelah itu baru kelihatan setelah kurang lebih 2 minggu itu, 2 minggu sampai 1 bulan tuh kulitnya lebih cerah. Kalau saya sih waktu itu pakai DNA Salmon ya, kulitnya tuh lebih cerah, pori-pori lebih kecil, kayak kita pakai bedak, jadi kayak nutup semuanya. Itu bagus banget, saya sih puas banget ya waktu itu ya. Mukanya itu jadi lebih fresh, lebih putih, lebih kecil pori-pori, jadi kayak kinclong begitulah. Nah, itu cuman memang sakit, makanya saya masih galau mau coba skin booster lagi, karena saya kalau mau melakukan tindakan dengan baal itu males nunggunya. Jadi saya biasanya datang langsung kerjain, langsung beres ngerjain sambil nunggu pasien. Di baal saya biasanya ngerjain buat muka sendiri gitu loh, jadi saya nggak mau buang waktu buat nunggu setengah jam. Bisa sih dari rumah kita baal dulu, cuman biasanya udah lupa sampai sana gitu. Terus, oh ya ada lagi botok. Botok juga bisa dipakai untuk skin booster. Jadi dia mesobotok ya, jadi kecil-kecil gitu untuk mengangkat atau mengencangkan kulit, itu juga bisa. Tapi kalau saya sarankan sih mendingan daripada botok buat skin booster, saya lebih suka laser 4D. Karena harganya kalau botok itu mahal ya, tapi sebentar. Karena makin kecil dosis yang kita suntikan ke kulit, biasanya dia makin cepat hilang efeknya begitu kalau botok. Jadi untuk orang-orang yang mau coba sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ditanya mending mana dok, botok sama mesobotok atau skin booster botok dengan laser 4D, ya saya bilang laser 4D lebih worth it gitu loh, karena harganya lebih murah, hasilnya lebih lama. Ya kalaupun sama minimal ya harganya lebih murah gitu. Mendingan botok buat tirusin atau buat ngilangin keriput-keriput di sudut mata atau buat yang dahi. Ini saya udah ada tapi saya, nah cuman nanti deh kapan-kapan kalau saya ngomongin botok nanti kita bahas ya kelemahannya botok itu apa sih, karena saya nggak suka botok di daerah dahi, karena kalau saya botok daerah dahi alis saya bakalan naik. Nah, ada sih yang suka alisnya naik, tapi kalau saya pribadi saya jadi kayak galak gitu, saya nggak suka. Dan nggak terlalu kelihatan kan nanti kalau udah garis-garisnya itu kelihatan tanpa kita ekspresi